Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fadila Putri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat soal melalui Google Form. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan membuka browser, lalu kita cari dengan kata kunci Google Form. Klik Enter. Nah, kita scroll ke bawah untuk mencari web google.com yang ini. Kemudian untuk login ke Google Form dapat dilakukan dengan mengklik 3 garis yang berada pada pojok kiri atas yang ini. Kemudian di bagian bawah terdapat ikon sign in. Nah, untuk login ke Google Formulir ini harus menggunakan Gmail. Oleh karena itu, teman-teman harus mempunyai Gmail agar bisa login ke Google Formulir. Oke, langsung saja kita klik akun Gmail yang akan digunakan. Kemudian masukkan password. Lalu klik Enter. Nah, setelah formulir terbuka, klik tanda tambah yang ini untuk membuat formulir baru. Nah, Google Form ini digunakan untuk membuat formulir untuk mengumpulkan info ataupun bisa juga kuis. Nah, di sini saya akan membuat kuis atau soal. Maka caranya yaitu dengan di pojok kiri atas ini terdapat kolom untuk mengisi judul dari kuis ini. Misalkan saya akan membuat soal literasi digital. Lalu klik di sini. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kemudian untuk membuat soal, nah kita tinggal mengklik kolom yang ini, pertanyaan tanpa judul. Tinggal kita masukkan soal yang akan diupload di Google Form ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa fitur. Nah, di sini terdapat pilihan dari bentuk soal yang akan kita buat. Kita lihat di sini ada jawaban singkat, paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, dan sebagainya. Ini semua ke bawah. Nah, di sini karena dalam pembuatan kuis atau soal kan tentunya pasti selalu ada identitas dari si responden. Maka dari itu kita untuk yang pertama ini buat kolom untuk responden mengisi identitasnya. Nah, kita gunakan yang jawaban singkat. Kemudian kita masukkan ini nama. Nah, di bagian bawah ini terdapat beberapa fitur ya teman-teman. Bagian ada duplikasi atau mengcopy bagian ini, bagian yang pertama ini. Kemudian ada delete atau hapus. Nah, di sini ada wajib diisi. Maksudnya ini itu pada bagian ini apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Jika kita menginginkan wajib diisi, maka tinggal kita tekan tombol yang ini. Nah, kemudian ini ada titik 3. Di sini ada deskripsi dan validasi jawaban. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita buat untuk soal kedua itu dengan menduplikasi dari bagian soal pertama ini. Nah, tinggal kita ganti nama menjadi NIM. Ininya pilihan dari bentuk soalnya masih sama ya teman-teman, jawaban singkat. Oke, duplikat kembali satu kali lagi, kemudian masukkan kelas. Nah, di sini kita juga bisa misalkan kan kelas.
bisa menggunakan drop down. Itu dengan memasukkan opsi. Misalkan yang pertama yaitu akuntansi reguler A, kemudian klik enter, akuntansi reguler B, enter kembali, akuntansi reguler C, dan sebagainya ya. Bisa tambahkan sampai sesuai yang diinginkan. Kemudian kita membuat bagian kedua. Nah, kan ini bagian pertama untuk identitas. Nah, bagian yang kedua ini kita akan isi dengan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai. Kita tambahkan bagian kedua, kemudian di bagian kedua ini tinggal kita kasih judul. Nah, di sini masih sama ya, soal literasi digital. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, di sini kita bisa mengklik ikon tambah yang ada di sebelah kanan ini, tambahkan pertanyaan, kemudian akan langsung muncul kolom untuk memasukkan pertanyaan. Nah, misal soal pertama yaitu yang termasuk ke dalam perangkat keras pendukung digital adalah kecuali. Nah, kita masukkan opsi yang pertama. Jawabannya ya, teman-teman. Misal pertama RAM. VGA, kemudian hard disk, dan ini Microsoft Word. Nah, seperti itu teman-teman. Bentar, ini dihapus dulu. Nah, untuk menambahkan soal selanjutnya, tinggal kita duplikat yang ini teman-teman. Seperti ini. Nah, kita tinggal edit bagian ini. Misal, soal kedua yaitu untuk mengetahui spesifikasi laptop dapat dilakukan melalui. Nah, untuk jawabannya tinggal kita edit kembali. Nah, ini misal jawaban pertama, opsinya ya teman-teman, DXDiag. Kemudian yang kedua, s.id, yang ketiga bit.ly, dan yang terakhir speed test. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini karena kelebihan, tinggal kita hapus saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena di sini saya akan mencontohkan untuk membuat 3 soal, maka kita duplikat kembali yang ini untuk membuat soal yang terakhir. Oke, tinggal kita edit. Misalkan soalnya perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat sementara disebut. Nah, untuk jawabannya, opsinya tinggal kita edit teman-teman.
Misalkan ini hard disk, kemudian jawaban kedua RAM, lalu yang ketiga VGA, dan yang keempat motherboard. Nah, karena ini kelebihan, opsinya tinggal kita hapus saja. Karena di sini saya menggunakan 4 opsi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini tinggal kita bisa mengaktifkan wajib diisi ya teman-teman. Yang ini juga sama. Kemudian ini. Nah, dalam setiap kuis tentunya selalu ada yang namanya penilaian. Untuk memberikan nilai dalam setiap soal ini dilakukan dengan memberikan poin pada setiap soal. Caranya dengan menekan menu setelan yang posisinya berada di sebelah jawaban yang ini. Nah, di setelan ini terdapat jadikan ini sebagai kuis. Menetapkan pertanyaan dan nilai poin, serta menyediakan masukan secara otomatis. Di sini, untuk menambahkan nilai poin, caranya dengan menekan tombol ini. Nah, seperti ini. Di sini ada rilis nilai, bisa segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Sekarang saya yang segera setelah pengiriman. Kemudian, di sini juga terdapat setelan responden. Nah, untuk yang pertama yaitu pertanyaan terjawab. Di sini maksudnya bahwa responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan benar. Nah, ini bisa diaktifkan atau juga dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan ini seperti ini. Jadi ada warna ungunya ya teman-teman, sedangkan kalau dinonaktifkan seperti ini. Nah, kemudian di sini juga jawaban yang benar dan ada juga nilai poin. Oke, langsung saja ya teman-teman untuk pemberian nilai poin pada setiap pertanyaan. Kita kembali ke menu pertanyaan. Nah, di sini di dalam setiap pertanyaan terdapat ikon ini, kunci jawaban. Ini dapat kita klik. Kemudian di sini kita dapat mengedit poin yang akan diberikan pada setiap pertanyaan yang dibuat. Misalkan ini identitas responden, maka tidak diberikan poin. Maka tinggal kita ganti dengan angka 0. Nah, kemudian klik selesai. Lakukan hal yang sama pada kolom yang kedua dan yang ketiga ini. Nah, untuk bagian pertama telah selesai. Nah, selanjutnya penambahan nilai poin pada bagian yang kedua. Masih sama caranya seperti bagian yang pertama tadi. Di sini tinggal kita klik kunci jawaban. Kemudian tinggal kita masukkan nilai poin yang akan diberikan dalam soal ini. Misalkan saya akan memberi poin 5. Lalu di sini kita juga bisa memilih jawaban yang benar. Nah, caranya yaitu dengan menekan jawaban yang benar ini. Yang termasuk ke dalam perangkat keras pendukung digital adalah kecuali. Isinya Microsoft Word. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian klik selesai. Lakukan langkah yang sama pada setiap soal yang telah dibuat. Misalkan yang ini. Kita klik kunci jawaban, kemudian tambahkan 5 poin. Misal di sini saya buat semua soalnya itu dengan menambahkan 5 poin ya. Nah, di sini tinggal kita pilih jawabannya. Untuk mengetahui spesifikasi laptop dapat dilakukan melalui DXDiag.
kemudian klik selesai. Nah, yang terakhir juga sama, langkah-langkahnya. Isikan dengan 5 koin, lalu isi jawabannya. Perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat sementara disebut RAM. Ini. Kemudian klik selesai. Nah, setelah selesai pembuatan soalnya, kemudian memberikan nilai poin pada setiap soal, maka langkah selanjutnya itu dengan membagikan soal dari Google Form ini. Ini bisa dilakukan dengan mengklik menu kirim yang berada di pojok kanan atas. Ini. Kemudian di sini untuk mengirim formulir bisa melalui email, kemudian link, dan juga melalui HTML. Nah, misalkan saya coba dengan mengirim link. Nah, untuk link ini bisa kita perpendek dengan cara mencentang perpendek URL ini. Nah, tinggal kita copy menggunakan Ctrl+C atau bisa juga mengklik salin yang ada di jendela ini. Seperti itu. Kemudian, kita coba untuk membuka soal yang telah dibuat. Caranya yaitu dengan menambahkan tab baru, kemudian pastekan link yang telah tadi di-copy, lalu tekan enter. Nah, ini dia teman-teman halaman yang akan kita coba untuk isi dari soal yang telah tadi kita buat melalui Google Form. Oke, langsung saja kita isi. Nah, di sini kita dapat melihat skornya. Nah, ini poin total jawabannya. Kemudian selanjutnya kita coba lihat di halaman tadi pembuatan soal. Nah, ini. Di sini sudah muncul teman-teman dari responden yang telah menjawab dari list yang tadi saya buat. Di sini terdapat beberapa menu, ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Di dalam ringkasan terdapat wawasan, nama, NIM, dan juga kelas. Nah, ini juga ada grafik jawaban yang benar dari soal yang tadi saya jawab. Kemudian untuk pertanyaan di sini, nah ini pertanyaannya. Kemudian yang step individual. Nah ini, di sini tuh terlihat. Ini ada jawabannya yang benar. Oke teman-teman, tutorial membuat soal melalui Google Form telah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.